saya Isismawati, saya dari kelas 1 ATLM. Di sini saya akan membahas tentang apa itu GCMS. Sebelum kita lanjut, kita harus ketahui dulu nih, apa itu GCMS? GCMS atau gas chromatography mass spectrometry adalah alat yang digunakan untuk menganalisa senyawa di dalam sampel. Salah satu metode pemisahan kimia yang paling utama adalah kromatografi. Adapun mekanisme pemisahan antara beberapa senyawa terjadi karena perbedaan harga kelarutan masing-masing dalam pelarut yang bergerak dan perbedaan keterserapan masing-masing senyawa kepada fase diam. Nah, di sini terdapat fase diam dan fase gerak. Fase diam merupakan lapisan cairan mikroskopis atau polimer yang akan menempati kolom. Kolom merupakan salah satu komponen di gas kromatografi yang akan membatasi laju pergerakan berdasarkan suhu. Lalu di sini ada fase gerak. Fase gerak pada kromatografi gas juga disebut dengan gas pembawa, karena tujuan awalnya adalah untuk membawa solut ke kolom. Oleh karena itu, gas pembawa tidak berpengaruh pada selektivitas. Syarat gas pembawa adalah tidak reaktif murni kering, karena kalau tidak murni akan berpengaruh pada detektor dan dapat disimpan dalam tangki tekanan tinggi. Selanjutnya yaitu waktu retensi. Waktu retensi, waktu proses pemisahan sejak elemen bertemu dengan kolom dipengaruhi dengan fase diam dan fase geraknya. Proses pemisahan yang dibantu dengan elemen disebut dengan elusi. Gas kromatografi juga memiliki prinsip kerja. Apa sih prinsip kerjanya? Prinsip kerja GCMS adalah sampel yang berubah cairan diinjeksikan ke dalam injektor, kemudian diuapkan. Sampel yang berbentuk uap dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang pengion dan dibombardir oleh elektron, sehingga terjadilah ionisasi. Adapun fungsi bagian-bagian alat. Yang pertama yaitu carrier gas, merupakan gas pembawa pendorong sampel gas atau liquid solid setelah diuapkan. Kemudian ada detektor. Tugas dari detektor adalah mendeteksi senyawa-senyawa yang sudah dipisahkan oleh kolom sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk kromatogram. Yang ketiga yaitu flow controller, merupakan bagian yang mengatur aliran gas, carrier gas sesuai dengan metode analisa yang digunakan. Yang keempat yaitu injektor, merupakan bagian di mana sampel memasuki sistem GC. Di sini sampel cairan diuapkan dan akhirnya diusap tersebut dibawa oleh carrier gas menuju kolom. Dan yang terakhir yaitu ada kolom. Di bagian ini pemisahan terjadi. Bagus atau buruknya pemisahan dominan diakibatkan dari pilihan kolom, baik isi kolom maupun dimensi dari kolom dan juga parameter suhu. Yang namanya alat pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan GCMS ini, yang pertama yaitu efisien, kemudian ada resolusi tinggi sehingga dapat digunakan untuk menganalisis partikel yang sangat kecil. Yang ketiga yaitu aliran gas sangat terkontrol dan kecepatannya tetap. Yang ketiga yaitu analisis cepat, biasanya hanya beberapa menit. Kemudian tidak merusak sampel, tidak membutuhkan sampel yang jumlahnya banyak. Lalu di sini ada kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu teknik kromatografi gas terbatas untuk yang mudah menguap. Selanjutnya yaitu kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Yang ketiga yaitu tidak dapat banyak analis yang bisa membaca. Dan yang terakhir yaitu tidak bisa dikalibrasi di sembarang tempat. Kita lanjut yang selanjutnya yaitu ada kalibrasi. Yang pertama, nyalakan instrumen GC dan buka tabung gas pembawa atau jalankan mixer gas Anda jika Anda menggunakannya. Yang kedua, sesuaikan tekanan dan periksa laju aliran gas pembawa, bandingan tekanan yang dikehendaki dengan aliran yang diamati pada laju berbeda. Yang ketiga, validasi laju aliran gas terhadap kriteria penerima yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat yaitu mulailah menjalankan pengenceran senyawa yang diinginkan dan plot waktu respons sesuai konsentrasi. Yang kelima, buatlah kurva kalibrasi untuk setiap analit yang diinginkan menggunakan standar kalibrasi. Dilanjut, di sini ada troubleshooting. Yang pertama yaitu ketidakstabilan garis dasar atau drift pada kromatografi gas. Kemungkinan ini adalah penyebabnya kolom berdarah, kontaminasi, atau ketidaksadaran detektor. Solusinya yaitu panggang kolom pada suatu yang lebih tinggi, ganti kolom jika perlu, pastikan penyimpanan dan injeksi sampel tepat,
bersihkan atau ganti detektor, dan gunakan gas pembawa yang stabil. Yang kedua yaitu peak stalling atau fronting pada kromatografi gas. Kemungkinan penyebabnya kolom kelebihan beban, situs aktif pada kolom, penguapan sampel yang tidak tepat, atau sampel terkontaminasi. Solusinya yaitu gunakan konsentrasi sampel yang lebih rendah atau injek terpisah. Kondisikan kolom pada suhu yang lebih tinggi, periksa kolom dari degradasi atau kontaminasi. Gunakan teknik injeksi yang berbeda, misalnya tanpa split, pastikan persiapan sampel tepat. Yang terakhir yaitu ada puncak hantu dan carryover pada kromatografi gas. Kemungkinan penyebabnya jarum suntik atau lubang injek terkontaminasi, pendarahan kolom, atau pengoksidasian kolom yang tidak tepat. Solusinya yaitu bersihkan atau ganti spuit dan lubang injeksi. Lakukan penanganan atau pengondisikan kolom, gunakan teknik pengembesan dan pembersihan yang benar di antara penyuntikan. Kalau troubleshooting, di sini ada cara membaca hasil analisis GCMS. Yang pertama, yaitu sumbu X atau waktu retensi. Biasanya, sumbu X kromatogram gas menunjukkan jumlah waktu yang dibutuhkan. Biasanya, analit untuk melewati kolom dan mencapai detektor spektrometer massa. Puncak yang ditampilkan sesuai dengan waktu masing-masing komponen mencapai detektor. Jenis kolom yang digunakan selama analisis, serta parameter GC, misalnya laju aliran, suhu injeksi, suhu oven, dan lain-lain, mempunyai dampak besar pada waktu retensi. Oleh karena itu, saat membandingkan waktu retensi dari analis atau lab berbeda, parameter yang sama harus digunakan untuk memastikan akurasi. Selanjutnya, ada sumbu Y, jumlah konsentrasi atau intensitas. Biasanya, sumbu Y atau luas puncak mencerminkan jumlah analit tertentu yang ada. Saat melihat kromatogram GCMS, luas area akan didasarkan pada jumlah perhitungan yang dilakukan oleh detektor spektrometer massa pada titik retensi. Namun, penting untuk dicatat bahwa beberapa senyawa akan memiliki afinitas yang lebih baik dengan detektor dan puncaknya akan tampak lebih besar dibandingkan konsentrasi sebenarnya, dibandingkan dengan puncak lainnya pada kromatogram yang sering kita lihat pada senyawa yang mudah terionisasi.